apa? Supaya tari dolalak asal dari Purworejo ini tidak punah. Bahkan kita bisa mengembangkan di Jabodetabek ini. Dan tari dolalak yang kami bentuk ini adalah yang pertama kali yang ada di perantauan, khususnya Jabodetabek. Dolalak ini pertama kali yang ada. Seperti apa sih? Ya, seperti apa sih asal muasalnya tari ini sih gitu loh. Jadi kita mengikuti adat atau naluri yang dulu dilakukan oleh nenek moyang kita. Seperti ya, mohon maaf, sebelum kita mulai kita ada ritual yaitu berdoa bersama-sama lah ya, berdoa bersama-sama secara keyakinan dan agama kami masing-masing ya. Dan ada juga kita membakar kemenyan. Mungkin mas-mas pernah lihat ya di event ataupun pertunjukan kami. Jadi itu adalah peninggalan dari leluhur kita ya, dari nenek moyang kita yang tidak bisa kami tinggalkan. Jadi untuk lagu pembukaan biasanya kan bareng-bareng tuh, itu satu rangkaian tari pembukaan gitu kan. Beratnya untuk kiprah itu rangkaiannya kiprah lo begini gitu. Itu udah sebenarnya setiap lagu itu gerakannya beda-beda sebenarnya gitu kan. Tapi hampir mirip gitu. Kurang lebihnya begitu. Dolalak maknanya sih setiap lagu beda-beda ya. Kita ada yang istilahnya gagah kayak tentara Belanda, terus ada yang kalem kayak penari, ya lenggok-lenggoknya beda-beda. Jadi nggak sama gitu. Indonesia itu dengar lagu-lagunya dari Belanda. Nah, dolalak itu dari kata do sama la. Nah, dari situ Indonesia itu menemukan lagu nada dolalak, akhirnya jadinya dolalak lah. Dan dolalak sendiri itu dia dari tahun 1925 ya, zaman penjajahan. Dari kata nada. Sebenarnya kalau kesurupan sebenarnya relatif ya, nggak semua penari itu bisa kemasukan, tergantung kembali kepada orangnya dengan keyakinan gitu kan ya. Itu pun kalau kita nggak undang nggak datang, ada yang datang ada yang enggak gitu kan. Tapi kita ngundangnya pepunden atau leluhur, nggak sembarang kita ngundang gitu. Jadi biar kasarnya masuknya gampang, keluarnya pun gampang gitu kan, gitu, nggak kasarannya nggak susah untuk dikeluarkan gitu. Istilahnya tadi kan udah disinggung awal kan kita ada ritual. Nah, ritual itu secara tidak langsung kita menghadirkan, mengundang ya para leluhur kita, para kasepuhan kita ya untuk hadir. Jadi memang kekuatan animisme, dinamisme ya. Jadi kekuatan di luar kekuatan manusia itu kan ada. Ya. Jadi ini yang sangat kami yakini bahwa para leluhur ya yang udah nggak ada, para pendiri-pendiri ya, mereka akan hadir atau menghadiri saat kita ada pertunjukan. Nah, disitulah makanya nanti mereka itu akan merasuki salah satu penari saya ya, penari saya yang tadinya penari itu mungkin nari durasi 10 atau 15 menit, dia bisa berjam-jam. Ya, kalau nggak kita stop bisa 4 sampai 5 jam. Tetapi kan karena kita mengingat fisik dari si penari,
Makanya apa yang masuk atau yang merasuki dari penari itu ya kita minta untuk kembali atau kita minta untuk keluar dari badan si penari tersebut. Kalau pengalaman kesurupan sih katanya sih iya, tapi kan kalau istilahnya kesurupan itu kita di alam bawah sadar kita ya, kita nggak sadar yang kita buat tuh kayak apa. Terus mungkin kita paling habis teman rekam tuh, ini kamu kayak gini nih tadi, kok bisa begini sih, perasaan saya cuma nari biasa gitu. Ntar tahu-tahu ya udah keadaan kita sadar lagi, kita nggak tahu apa-apa gitu. Kalau sadar sih biasa, paling rasa cuma kok basah sih baju, lemes badan gitu doang. Ya, tidak ada. Kalau saya bilang 100% tidak ada. Karena kan dia kita undang secara baik-baik dan nanti kembali pun secara baik-baik. Jadi kita pun tidak mengajarkan atau memberikan hal-hal yang atraksinya itu apa ya kita bilang di luar dari kewajaran lah ya. Karena memang dolalak itu halus. Nah, beda dengan kesenian-kesenian yang lain mungkin ya. Kalau dolalak kan kita memang saat ini yang kita punya adalah perempuan. Ya, seperti itu. Banyak ya, jadi kalau orang yang sudah punya jiwanya seni dan dia memang bisa kemasukan, itu bisa mas, tidak mustahil bahwa orang yang nonton selain daripada penari itu bisa kerasukan atau kesurupan lah kalau bahasa ngetrennya ya, seperti itu. Dan kebetulan di lingkungan ada temen ya, grup. Nah ini yang bawa lingkungan dari lingkungan awalnya ada. Pertama ya pengen tahu kesenian daerah dari Purworejo. Kedua sama penasaran. Baru kali ini saya nonton budaya dolalak tadi ya. Baru kali ini ya. Terus terang ya memang ada mistisnya juga ya. Itu saya tahu. Kayaknya ya tahu gitulah. Dan budaya leluhur bener ini, karena apa ya, mereka atau si pelaku seni ini tidak dengan konsentrasinya sendiri, jadi ada yang menggerakkan gitu loh, ada yang menggerakkan dan punya daya pikat tersendiri. Seni ini punya daya pikat tersendiri, bisa-bisa orang lupa pulang. Ya. Mudah-mudahan dolalak Nusantara budaya khususnya yang ada di Tangerang, umumnya yang di Kota Purworejo, biar lebih maju, lebih diakui masyarakat, dicintai. Ya kan kalau udah cinta pasti besok nanggap lah gitu kan, cinta. Yang intinya dolalak budaya selalu mengedepankan tali silaturahmi. Ya, harapan saya untuk tarian dolalak ini, semoga tarian dolalak di Tangerang, terutama di perantauan ini tambah maju, tambah solid, terus merakyat, istilahnya tuh tambah banyak yang oh ini loh dolalak, dan masyarakat tuh mengenal loh. Jadi istilahnya dolalak tuh kayak gini, tarian dari khas Purworejo tuh kayak gini gitu loh. Terus ya semoga aja di pemerintahan kita diakuin gitu. Ya, kalau saya pribadi sih mengharapkan, ya berharap ya, akan tetapi ya semua itu tergantung dari pemerintah sendiri. Dan kami berusaha untuk menembus Dinas Pendidikan dan Pariwisata khususnya yang di Purworejo. Kami sudah melayangkan proposal dan bantuan itu nanti memang akan diberikan karena kami sudah mendapat sinyal, artinya lampu hijau supaya kami mengajukan proposal pengajuan supaya dolalak ini bisa lestari
ya istilahnya eksis lah ya. Dengan adanya bantuan tersebut kan kami bisa mengembangkan. Nah, contoh seperti nanti alat musik dan lain sebagainya bisa kami ada improve ya, kita tambah-tambah supaya lebih mengena, istilah lebih bisa diterima oleh masyarakat umum lagi seperti itu.